Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Beni Gusnadi, Nela Berliani, Novia Sherina Anastasia Lubis, kemudian Nurul Rahmi, Silviana Okwisan, dan Talia Oktarina. Di sini kami akan menyampaikan mengenai proyek pembuatan sabun atau saponifikasi. Selanjutnya daftar isi yang mana terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, dan bab 3 metode penelitian, dan terakhir bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, maka semakin meningkat pula permintaan suatu barang untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu barang untuk kebutuhan sehari-hari yang cukup penting adalah produk berupa sabun. Karena meningkatnya kebutuhan dan semakin beragamnya selera masyarakat, menyebabkan produk sabun sudah sangat bervariasi seperti sabun cair, sabun padat transparan, dan sebagainya. Sabun yang baik bukan hanya dapat membersihkan kulit dari kotoran saja, tetapi juga memiliki kandungan zat yang tidak merusak kulit. Fungsi utama dari sabun adalah membersihkan. Di lingkungan sekitar, banyak macam wujud sabun yang dapat ditemui, baik yang dalam bentuk cair, lunak, krim, maupun yang padat. Kegunaannya pun beragam, ada yang sebagai sabun mandi, sabun cuci tangan, sabun cuci peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sabun merupakan produk kimia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan sabun telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Metode pembuatan sabun pada zaman dahulu tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan saat ini, walaupun tentunya kualitas produk yang dihasilkan saat ini jauh lebih baik. Sabun dibuat dengan metode saponifikasi, yaitu mereaksikan trigliserida dengan soda kaustik atau NaOH sehingga menghasilkan sabun dan produk samping berupa gliserin. Bahan baku pembuatan sabun dapat berupa lemak hewani maupun lemak nabati. Sabun merupakan surfaktan yang dapat digunakan untuk mencuci dan membersihkan. Di pasaran, sabun padat lebih sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Selain harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan sabun jenis lain, kandungan gliserinnya pun tidak banyak hilang. Gliserin ataupun gliserol merupakan hasil samping reaksi saponifikasi, yaitu reaksi pembentukan sabun. Fungsi dari gliserin pada sabun adalah untuk melembabkan kulit. Dalam melakukan percobaan pembuatan sabun ini, kita akan mempelajari cara membuat sabun handmade natural yang minim dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan pastinya mudah didapatkan. Rumusan masalah untuk laporan pembuatan sabun ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan sabun; yang kedua, bagaimana cara membuat sabun handmade natural; dan yang ketiga, apa saja reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembuatan sabun. Adapun tujuan praktikum dari pembuatan sabun adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengertian sabun; yang kedua, untuk mengetahui cara membuat sabun handmade natural; dan yang ketiga, untuk mengetahui reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembuatan sabun. Adapun manfaat dari laporan pembuatan sabun ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang proses pembuatan sabun dan juga sebagai referensi serta bahan bacaan bagi para pembaca mengenai proses pembuatan sabun. Dasar teori. Sabun berasal dari bahasa Latin yaitu sapo, yang artinya dalam bahasa Latin sama dengan sebum atau tallow. Produk sabun yang dihasilkan awalnya diperoleh dengan mencampurkan lemak atau minyak dengan abu kayu atau alkali, di mana campuran tersebut akan menghasilkan reaksi kimia yang disebut dengan saponifikasi. Arti lain dari sabun yaitu proses reaksi asam lemak dengan basa, alkali, NaOH atau KOA, di mana reaksi asam lemak dengan NaOH, sodium hidroksida, akan menghasilkan sabun padat, dan reaksi asam lemak dengan KOH, potasium hidroksida, akan menghasilkan sabun cair. Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang terbuat dari minyak atau lemak alami. Surfaktan mempunyai struktur bipolar. Bagian kepala bersifat hidrolik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Karena sifat inilah sabun mampu mengangkat kotoran, biasanya lemak, dari badan dan pakaian. Selain itu, pada larutan, surfaktan akan mengerombol membentuk misel. Sabun juga mengandung sekitar 25% gliserin. Gliserin bisa melembabkan dan melembutkan kulit, menyunyukkan dan meminyaki sel-sel kulit juga. Oleh karena itu, dilakukan percobaan pembuatan sabun dan pengujian terhadap sifat-sifat sabun, sehingga akan didapat sabun yang berkualitas.
Sifat-sifat sabun yaitu sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. CH3 dalam kurung CH2 16COONA ditambah H2O menghasilkan CH3 CH2 16COOH atau ditambah NaOH. B. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sada. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam-garam Mg atau Ca dalam air mengendap. CH3 CH2 16COONA ditambah CaSO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah Ca CH3 CH2 16COO2. C. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan oleh proses kimia koloid. Sabun garam. Garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran, polar atau non-polar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3 CH216 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan larut dalam zat organik, sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik, suka air dan larut dalam air. Sabun berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sabun padat atau sabun batangan. Sabun padat merupakan hasil dari penambahan minyak atau lemak NaOH sehingga terbentuklah sabun padat. Sabun padat dibedakan menjadi sabun opaque, transklon, dan transparan. Perbedaan sabun ini dapat dilihat dari tingkat transparansian sabun yang dihasilkan, formula dan prosesnya yang berbeda. Sabun opaque memiliki tampilan tidak transparan. Sabun transklon agak transparan dan sabun transparan memiliki tampilan transparan. Yang kedua yaitu sabun cair. Sabun cair sebenarnya hampir mirip dengan sabun padat, hanya saja pada sabun padat digunakan NaHA pada proses pembuatannya, sedangkan pada sabun cair digunakan KHA. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat yang pertama ada wadah tahan panas, yang kedua ada mixer, yang ketiga ada timbangan, yang keempat ada spatula, dan yang kelima ada cetakan sabun. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu yang pertama minyak zaitun sebanyak 120 gram, yang kedua minyak kelapa sebanyak 200 gram, yang ketiga minyak kelapa sawit sebanyak 180 gram, yang keempat aquades sebanyak 130 gram, yang kelima NaOH sebanyak 74,5 gram, dan yang terakhir ada kopi secukupnya sebagai pewangi. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama yaitu membuat resep sabun di web Shopee. Yang kedua, menimbang minyak dan NaOH sesuai resep yang telah kita dapatkan. Yang ketiga, memasukkan 130 gram aquades dan 74,5 gram NaOH ke dalam wadah, lalu aduk sampai NaOH larut, kemudian sisihkan hingga suhunya agak turun. Yang keempat yaitu mencampurkan minyak zaitun sebanyak 120 gram, minyak sawit sebanyak 180 gram, dan minyak kelapa sebanyak 200 gram ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian aduk minyak sampai tercampur. Langkah yang kelima yaitu memasukkan larutan NaOH yang telah agak dingin tadi ke dalam campuran minyak. Yang keenam yaitu mixer campuran minyak dan larutan NaOH sampai agak kental. Setelah adonan agak kental, kemudian tambahkan bubuk kopi sebagai pewangi dan mixer kembali hingga adonan menjadi kental. Langkah terakhir yaitu setelah adonan kental, kemudian masukkan ke dalam cetakan dan beri hiasan. Berikut merupakan hasil dari pengamatan sabun yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil bahwa didapatkan hasil tekstur sabun yang padat. Pada praktikum kali ini mengenai pembuatan sabun alami yang ramah lingkungan, sabun merupakan hasil dari hidrolisis lemak dan basa. Sabun merupakan senyawa surfaktan yang biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan dari kotoran sehingga kotoran akan lebih mudah terangkat atau dibersihkan. Dengan menggunakan sabun, mekanisme yang digunakan yaitu sabun masuk ke dalam serat yang terdapat kotoran atau minyak dan menghilangkannya. Sabun dibuat dengan cara mereaksikan alkali, NaOH plus dan minyak. Melalui reaksi kimia, NaOH akan mengubah minyak atau lemak menjadi sabun. Reaksi ini disebut dengan saponifikasi. Adapun tujuan dari saponifikasi ini adalah supaya terhindar dari sampah kemasan
terhindar dari zat kimia yang berdampak negatif dan multifungsi. Reaksi penyabunan atau saponifikasi dengan menggunakan alkali merupakan reaksi trigliserida dengan alkali yang menghasilkan sabun dan gliserin. Asam lemak sendiri merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak, sehingga pemilihan jenis minyak yang digunakan itu merupakan hal yang sangat penting. Untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik, maka harus menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik pula. Penambahan bahan lain sebagai campuran untuk pembuatan sabun merupakan cara maksimal dari manfaat sabun yang akan digunakan. Bahan campuran yang digunakan dalam proses pembuatan sabun ini adalah kopi bubuk. Dalam reaksi pembuatan sabun atau saponifikasi akan menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk sampingan. Sabun sendiri merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil melainkan larut dalam bentuk ion. Pembusaan sabun dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah bahan aktif sabun atau surfaktan yang penyusun sabun lainnya, seperti minyak yang telah digunakan. Sabun pada umumnya dikenal dalam dua wujud, yaitu sabun cair dan sabun padat. Perbedaan utama dari kedua wujud sabun ini adalah alkali yang digunakan dalam reaksi pembuatan sabun. NaOH atau yang biasa dikenal dengan soda kaustik dalam industri sabun merupakan alkali yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sabun padat. Sedangkan sabun cair itu menggunakan KOH sebagai alkalinya. Selain itu, jenis minyak yang digunakan juga mempengaruhi wujud sabun yang dihasilkan. Minyak kelapa akan menghasilkan sabun yang lebih keras daripada minyak kedelai, minyak kacang, dan juga minyak biji katun. Nah, pada praktikum kali ini akan dihasilkan sabun dalam wujud padat karena kita menggunakan NaOH sebagai alkalinya. Pada percobaan saponifikasi ini, minyak yang digunakan adalah minyak zaitun sebanyak 24% atau 120 gram, minyak kelapa sebanyak 40% atau 200 gram, dan minyak sawit sebanyak 36% atau 180 gram. Sedangkan bahan kuat yang kita gunakan adalah NaOH berupa soda api sebanyak 74,5 gram dan Aquades sebanyak 130 gram dan bahan tambahan lainnya yaitu bubuk kopi sebagai pewangi. Pada pembuatan sabun ini dimulai dengan menimbang semua bahan sesuai dengan resep yang telah dicari. Kemudian menimbang minyak dan NaOH sesuai resep. Dalam pembuatan sabun, jenis asam yang digunakan adalah asam lemak, baik hewani maupun nabati. Pada praktikum ini kita menggunakan minyak zaitun, minyak sawit, dan minyak kelapa. Caranya adalah dengan memasukkan 130 gram Aquades dan 74,5 gram NaOH ke dalam wadah, lalu aduk sampai NaOH larut. Kemudian sisihkan dan biarkan hingga suhunya tidak terlalu tinggi. Setelah itu, mencampurkan minyak zaitun 120 gram, minyak sawit 180 gram, dan minyak kelapa 200 gram ke dalam wadah yang berbeda, lalu memasukkan larutan NaOH tadi ke dalam campuran minyak mixer atau aduk campuran minyak dan larutan NaOH sampai agak kental. Pada prinsip dalam proses saponifikasi ini, yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Proses pencampuran antara minyak dan alkali kemudian akan membentuk suatu cairan yang mengental, yang disebut dengan trace. Setelah campuran minyak dan larutan NaOH mengental, selanjutnya kita tambahkan bahan tambahan yaitu bubuk kopi sebagai pewangi, sekaligus memberi warna pada sabun yang kita buat. Lalu mixer atau aduk kembali hingga kental. Setelah itu kita memasukkan ke dalam cetakan sabun dan beri hiasan berupa kelopak bunga. Kemudian kita tunggu 2-3 minggu hingga sabunnya membeku dan siap untuk digunakan. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum tentang pembuatan sabun, adapun kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu pertama, sabun merupakan hasil hidrolisis asam lemak dan basa. Kedua, sabun merupakan senyawa surfaktan yang biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan dari kotoran, sehingga kotoran nantinya akan lebih mudah dibersihkan dengan menggunakan sabun. Ketiga, sabun dibuat dengan cara mereaksikan alkali atau NaOH dengan minyak. Keempat, reaksi penyabunan atau saponifikasi
menggunakan alkali adalah reaksi trigliserida dengan alkali yang menghasilkan sabun dan gliserin. Yang kelima, tekstur sabun yang dibuat adalah padat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.